Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan biologi sel. Silakan teman-teman mahasiswa untuk mengisi absensi di Pelangi pertemuan 6 dan ke-7. Kemudian memberikan komentar hadir di kolom komentar YouTube ini. Jadi, agar tubuh kita itu tetap sehat, tubuh kita itu perlu yang namanya beberapa zat yang penting, ya. Salah satunya itu adalah protein. Nah, protein itu harus dibuat di dalam tubuh kita, dan proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Protein memiliki peranan bagi tubuh kita. Salah satunya itu untuk transport molekul, kemudian pembentukan enzim, untuk kekebalan tubuh, dan juga eh, lain sebagainya. Nah, dalam topik ini kita akan membahas sintesis protein baik pada sel prokariot dan juga pada sel eukariotik. Dari gambar ini, teman-teman sudah bisa memahami ya tahapan yang ada pada sintesis protein baik pada prokariot dan juga eukariot, yaitu ada tahapan transkripsi dan ada tahapan translasi. Yang membedakan, kita bisa lihat dari gambar, untuk eukariot itu dia memiliki yang namanya membran inti sel, ya, di mana materi genetiknya terdapat dalam inti sel. Sedangkan prokariot itu tidak. Ya. Nah, dari hal tersebut, maka tahapan dari sintesis protein pun berbeda. Untuk sel eukariot, tahapan sintesis proteinnya yaitu tahapan transkripsi itu ada di dalam inti sel, ya. Jadi lokasinya berbeda. Sedangkan untuk prokariot, baik tahapan transkripsi dan translasi itu dia ada di dalam sitoplasma, ya. Nah, eukariot tadi transkripsi ada di dalam inti sel, kemudian nanti dia proses translasinya itu ada di sitoplasma, ya. Intinya sintesis protein ini adalah dari DNA akan membentuk RNA dan nantinya akan diterjemahkan menjadi suatu protein, ya. Nah, ini adalah dogma dari sintesis protein, ya. Jadi proses transkripsi itu seperti yang saya jelaskan tadi, transkripsi adalah proses pembentukan si mRNA dari DNA. Sedangkan translasi adalah penterjemahan dari mRNA menjadi suatu protein atau asam amino. Nah, selain mRNA, teman-teman juga harus tahu ada RNA lainnya, yaitu rRNA atau ribosomal RNA, dan juga ada tRNA atau transfer RNA. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait sintesis protein pada sel eukariot dan juga pada sel prokariot. Yang pertama, kita akan membahas pada sel eukariot terlebih dahulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa sintesis protein itu ada dua tahap, ya. Ada transkripsi dan ada translasi. Masing-masing proses transkripsi dan translasi ini, dia memiliki tahapan-tahapan lagi. Yang pertama itu ada proses inisiasi, ada elongasi, dan juga ada terminasi. Nah, yang teman-teman harus ketahui lagi terkait perbedaan antara sel prokariot dan eukariot, dari gambar kita bisa lihat, ya, pembentukan dari eh, mRNA pada proses transkripsi di sel eukariot itu akan membentuk pre-mRNA terlebih dahulu, baru dia akan membentuk si mRNA yang matang, ya. Sedangkan pada sel prokariot itu tidak ada pembentukan pre-mRNA. Jadi dia dari DNA, dia langsung membentuk si mRNA, dan kemudian nanti akan eh, masuk ke proses translasi dengan bantuan ribosom, ya.
Nah, jadi proses transkripsi tadi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, transkripsi ini butuh yang namanya DNA sebagai cetakannya atau disebut sebagai template DNA, ya, atau salinan DNA. Nah, template DNA ini, DNA kan kita tahu ya double strand atau dia double helix, dia ada dua untai ganda seperti ini. Nah, DNA template-nya itu pasti dari arah 3 aksen ke 5 aksen, ya. Kemudian dari DNA itu nanti dengan bantuan enzim polimerase nanti akan terpisah untai gandanya menjadi untai tunggal, ya. Nah, untai tunggal itu nanti akan membentuk suatu RNA, ya, atau mRNA. Ya. Kita tahu juga ya pasangan basa DNA itu adalah adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, kalau dia RNA itu tidak ada yang namanya timin, adanya si urasil, ya. Nah, jadi gen itu merupakan suatu pembawa sifat beda, ya. Di sini gen adalah suatu segmen pada DNA yang dapat mensintesis atau bisa diekspresikan menjadi suatu protein fungsional. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat, ya. Di sini ada suatu DNA, ya, double helix, ya. Kemudian ada template DNA-nya dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian nanti ada si enzim RNA polimerase. Kemudian di sini ada daerah promoter, ya, atau daerah start point, tempat dimulainya proses transkripsi. Kemudian nanti ada daerah terminasi, ya, atau tempat pemberhentian proses dari transkripsi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari gen dan transkripsi pada sel eukariot, ya. Ini diumpamakan jadi suatu gen itu ada yang namanya di sini tadi daerah promoternya, ya, untuk mengawali proses transkripsi atau inisiasi. Jadi nanti akan menempel suatu enzim RNA polimerase untuk mengawali proses transkripsi yang dari DNA double helix menjadi untai tunggal, ya. Kemudian ini ada daerah intron, daerah ekson, intron, ekson, dan ada daerah terminator, ya. Kemudian dari gen yang utuh terus terjadi proses transkripsi awal, ya. Kemudian di transkripsi akhir itu nanti akan terjadi yang namanya pemutusan daerah intron, ya. Akan pemutusan daerah intron dan dia nanti akan membentuk suatu eh, mRNA yang matang dan dia akan masuk ke dalam proses translasi dan nanti akan menjadi protein. Nah, kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, jadi yang namanya eh, transkripsi itu tadi ada 3 tahapan, ya. Ada inisiasi, elongasi, dan juga ada terminasi. Nah, awal mulainya itu terjadi di mana protein regulator dan RNA polimerase itu mulai menempel pada promoter dari gen yang merupakan bagian dari DNA. Nah, kita lihat ya di gambar ini. Jadi, teman-teman harus ingat ya, eukariot itu proses transkripsi ada di dalam inti sel, ya. Nah, dari DNA yang double helix atau untai ganda itu nanti akan eh, menjadi untai tunggal, ya. Proses ini disebut proses inisiasi. Jadi awalnya itu ada daerah yang namanya daerah promoter, ya, atau start point-nya. Kemudian nanti akan ditempeli yang namanya si transkripsi faktor di daerah promotor tersebut. Nah, daerah promotor ini ditandai dengan adanya basa nitrogen TAAA, ya, pada 5 aksen ke 3 aksen. Jadi sebaliknya di 3 aksen sampai dengan 5 aksen ada basa nitrogennya ATATTT, ya. Nah, daerah inilah yang disebut sebagai tata box, ya. Nah, tata box ini yang memulai proses si transkripsi, ya. Ini adalah start point-nya, ya. Kemudian nanti akan ditempeli oleh transkripsi faktor, ya, pada daerah tata box. Kemudian nanti akan
ditempeli oleh enzim RNA polimerase 2. Nah, ini yang membedakan lagi dengan si sel prokariot. Ya, jadi pada eukariot, enzim yang berperan pada saat proses transkripsi itu adalah RNA polimerase 2. Ya, sedangkan pada sel prokariot itu adalah enzim RNA polimerase aja. Ya, jadi fungsi dari enzim tersebut sama, yaitu untuk eh, membuat untai ganda DNA ya menjadi untai tunggal ya. Kemudian saat transcription faktornya menempel pada daerah tata box atau start point, lalu nanti ada RNA polimerase 2 ya yang akan menempel dan ada RNA transkripnya ya. Nanti dia akan melepaskan untai ganda ini menjadi untai tunggal dan membentuk suatu uh, RNA transkrip atau nanti membentuk si pre-mRNA. Nah, kemudian terjadi elongasi atau proses pemanjangan, ya. Nah, setelah inisiasi transkripsi selesai, maka dilanjutkan dengan proses elongasi transkripsi. Nah, arah elongasi transkripsi itu mulai dari ujung 5 ke arah 3. Nah, setelah enzim RNA polimerasenya bergerak, sampai gen struktural diikuti dengan menempelnya ribonukleotida bebas, ada gugus fosfat yang terletak pada atom C5 dari gula ribosa, kemudian pada gugus gugus OH yang terletak pada atom C3 dari ribonukleotida pada molekul RNA yang sedang tumbuh dari hasil inisiasi transkripsi tadi. Kemudian tahapan yang ketiga itu terjadi terminasi transkripsi atau pemberhentian ya. Jadi setelah RNA polimerase sampai pada urutan nukleotida tertentu yang disebut sebagai uh, wilayah terminator ya, maka proses penambahan ribonukleotidanya juga akan berhenti ya. Nah, di sini kalau pada sel eukariot itu dikenal yang namanya polyadenylation signal sequence ya. Dengan tandanya ada basa nitrogen AAU AAA. Nah, di situ baru proses eh, transkripsi ini berhenti ya. Di mana ada yang namanya basa nitrogen AAU AAA ya. Nah, saat terminator tadi berhenti ya, terminasi proses yang terakhir terminasi itu berhenti, jadi kan dia akan membentuk suatu pre-mRNA. Ya, dia belum membentuk mRNA yang matang, masih pre-mRNA. Nah, pre-mRNA itu terdiri dari apa saja? Nah, pre-mRNA ini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Jadi pre-mRNA ini gambar yang bagian atas ya, ada daerah yang disebut sebagai uh, 5 akson cap ya. Kemudian ada daerah untranslate, kemudian di sini ada start codon tadi. Kemudian ini daerah yang akan di-coding ya, atau yang akan diterjemahkan. Kemudian ada daerah stop codon, ada daerah untranslate lagi, kemudian ada poly A tail atau ekor poly A ya. Nah, 5 akson cap ini dia adalah modifikasi dari nukleotida guanin ya. Kemudian kalau polyethyl ini dia adalah nukleotida adenin sebanyak 50 sampai 250 adenin nucleotides ya. Nah, jadi pre-mRNA itu yang mana? Nah, ini adalah pre-mRNA ya. Jadi dia belum matang ya. Kemudian untuk membentuk suatu mRNA ya dari pre-mRNA ini akan ada proses yang namanya eh, pemutusan atau pemotongan ya. Nah, tadi pre-mRNA tadi itu ada proses penambahan, ya penambahannya itu adalah daerah yang warna kuning, ya. Yang warna kuning tadi yang saya jelaskan ada 5 akson cap dan juga polyethyl. Jadi kalau kita umpamakan bagian pre-mRNA itu ada proses penambahan dan pada proses mRNA nantinya itu ada proses pemotongan, ya. Bagian mana yang dipotong?
itu adalah bagian yang warna pink ini. Bagian yang warna pink yang disebut daerah intron. Ya. Nah, jadi nanti daerah intron ini akan dipotong dengan bantuan siapa? Ada si spliseosom. Ya, spliseosom ini adalah protein, ya, gabungan antara protein dan juga protein RNA small, ya. Jadi dia akan bergabung membentuk suatu spliseosom, ya. Nanti dia akan memutus dari bagian intron yang warna pink, ya. Dia akan memutus, kemudian akan menggabungkan antara ekson 1 dan ekson 2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau di sini bagian intron dipotong menghubungkan ekson ini dan ekson ini. Nanti ada spliseosom lagi akan memutus si intron, menggabungkan ekson ini dan ekson seterusnya, ya. Dan seterusnya seperti itu, ya. Nanti akan membentuk suatu mRNA yang matang, di mana bagian intronnya itu sudah tidak ada lagi, ya. Nah, jadi ada fungsinya juga ternyata bagian yang warna kuning, ya, atau bagian kepala dan bagian ekor ini, ya, si 5 akson cap dan juga polyetel tadi dalam proses penambahan di proses pre-mRNA tadi, ya. Yang pertama fungsinya itu adalah untuk melindungi mRNA-nya, ya, agar tidak terjadi hidrolisis, ya, dengan dari adanya enzim hidrolitik. Kemudian kedua untuk ekspor mRNA menuju sitoplasma. Kemudian yang tiga untuk membantu mRNA berikatan dengan ribosom. Itu fungsi dari bagian yang warna kuning. Ya, ada 5 akson cap dan juga polyetel. Nah, jadi transkripsi awal itu telah selesai yang menghasilkan si mRNA yang immature tadi, ya, atau pre-mRNA. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan, ya. Ini semuanya sudah saya jelaskan, ya. Terjadi proses pemotongan mRNA immature pada sequence yang diekspresikan oleh bagian intron. Kemudian akhirnya mRNA menjadi lebih pendek, disebut sebagai mRNA yang mature atau matang. Kemudian mRNA mature-nya dikeluarkan dari dalam inti sel melalui pori-pori membran inti menuju pada ribosom yang terletak pada membran RE kasar. Nah, kemudian setelah si mRNA-nya keluar tuh dari si inti sel, dia akan menuju proses selanjutnya, yaitu proses translasi. Ya, proses ini adalah penerjemahan dari mRNA menjadi protein. Ya, proses ini perlu yang namanya si mRNA, perlu ribosom, perlu tRNA, dan perlu asam amino. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke proses translasi, teman-teman harus tahu dulu ada istilah lagi yang namanya triplet codon. Ya. Jadi tadi saya bilang ada DNA template, ya. DNA dari double helix tadi, ada yang namanya DNA template-nya dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, di sini ada DNA template-nya yang bagian atas, ya. Kemudian DNA template ini nanti akan terjadi proses transkripsi, ya, di mana DNA yang untai ganda menjadi untai tunggal, kemudian akan membentuk suatu mRNA, ya. mRNA ini adalah pasangan basa nitrogennya disebut sebagai kodon, ya. 3 pasangan basa nitrogen, 3 pasangan basanya. Ada UGG, UUU, dan seterusnya. Jadi 3 ini disebut triplet kodon, ya. Nah, kodon-kodon ini nantinya masuk ke proses translasi, nanti ada antikodonnya, ya. Jadi lawannya si kodon itu ada si antikodon, ya. Antikodon ini berpasangan sesuai dengan kodon-kodonnya, yang nantinya akan membentuk suatu asam amino, ya. Asam aminonya ada apa? Ada tripsin, leusin, fenilalanin, glisin, serin, dan lain sebagainya. Nah, triplet kodon ini teman-teman bisa lihat di tabel sebelahnya, ya. Nah, di sini ada yang ditandai, ya. Ada metionin dengan kodonnya AUG, ya. Met di sini simbolnya M, metionin. Ini merupakan start kodon, ya. Sedangkan ada di
Di sini termination ya, ada 3 kodon yang termination, itu artinya eh, kodon-kodon dalam pemberhentian atau stop kodon, ada UAA, UAG, dan ada UGA. Ya. Nah, jadi proses translasi juga sama dengan si proses transkripsi. Ada 3 tahapan. Ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Ya. Inisiasi kita bahas dulu yang pertama. Ya. Jadi, dari gambar ya, mRNA tadi yang dibawa dari inti sel tadi, dia akan menuju si sitoplasma, ya, nanti ada ribosom, ribosom subunit kecil bagian bawah, dan ada ribosom subunit besar, ya. Nanti dia akan dilekat atau menempel pada ribosom, kemudian eh, ada yang namanya si tRNA, ya, yang warna biru ini. tRNA ini akan membawa suatu antikodon dan juga membawa asam amino, ya, sesuai dengan si kodonnya, ya. Kemudian nanti tRNA ini dia akan masuk ke bagian ribosom, ya. Jadi ribosom ini ada beberapa bagian. Ada bagian A, ada bagian P yang tengah, ada bagian E, ya. Jadi ada mRNA, kemudian ada ribosom menempel ya, ribosom subunit kecil, subunit besar, datang si tRNA menempati posisi A, ya, kemudian dia bergeser, kemudian datang si siapa tRNA lagi menempati posisi A, ya, terus nanti si asam aminonya akan berpindah dengan ke asam amino di sebelahnya, ya, akan berikatan, kemudian yang di P akan bergeser ke E keluar, ya, kemudian dia nanti yang di A bergeser ke P, dan seterusnya. Kita lihat di gambar berikutnya. Nah, proses itu yang saya jelaskan tadi adalah proses elongasi atau perpanjangan, ya. Nah, kita lihat di gambar ini. Jadi, ada mRNA tadi ya, terus kemudian ada ribosom subunit kecil, subunit besar, lalu ada tRNA masuk, ya. tRNA ini membawa si asam amino, ya, dan tRNA ini sesuai dengan si antikodon dengan kodon-kodonnya yang ada di mRNA tadi, ya. Jadi dia masuk, kemudian nanti si asam amino di tRNA sebelumnya itu akan berikatan dengan asam amino yang di sebelahnya, ya. Dia akan pindah ke sini, ya. Kemudian yang ini akan bergeser ke bagian exit, ya, dia keluar. Kemudian ini terjadi ikatan, ya, itu membentuk si polipeptida. Kemudian dia akan bergeser lagi, masuk lagi si tRNA yang baru, dan seterusnya. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus sampai dia bertemu si siapa? Bertemu si stop codon, ya. Nah, teman-teman juga harus tahu sebenarnya struktur dari tRNA itu bagaimana, ya. Nah, ini ada struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya, ya. Jadi si tRNA ini dia kan membawa si antikodon. Ya, antikodon ini lawannya si kodon-kodon yang ada di mRNA, ya. Kemudian di bagian atas dari tRNA ini pada 3 aksen ini adalah bagian asam amino yang melekat, ya. Jadi asam amino itu dia berikatan di bagian 3 aksen, nih, di bagian ini, ya. Kemudian tRNA ini dia beda ya dengan si DNA atau RNA lainnya, ya, karena tRNA ini daerah 3 aksen dan 5 aksennya itu berdekatan. Ya, mRNA kan kita lihat ya, daerah 5 aksen dan 3 aksennya itu dia berjauhan, dia seperti untai tali yang panjang. Sedangkan tRNA ini dia eh, antara 3 aksen dan 5 aksennya berdekatan, ya, karena adanya si ikatan hidrogen, ya. Nih, ada intramolecular base pairing, ya. Karena adanya ikatan hidrogen antara sitosin guanin dan adenin urasil, ya, di sini, makanya membentuk eh, struktur tRNA-nya berbentuk seperti ini, ya. Nah, di sini ada
antikodon yang dibawa oleh tRNA. Kemudian di sini ada mRNA dengan dengan kodon dengan kodonnya ya. Nah, ini proses tadi ya, proses elongasi tadi. Jadi ada tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan kodonnya ya. Dia akan menempati posisi ini. Jadi antara mRNA ya, mRNA dengan kodon-kodon ini dia pasti akan sesuai dengan antikodonnya. Jadi tRNA ini nggak mungkin salah alamat, nggak mungkin nggak pasangan dengan si kodon ya. Jadi tRNA dengan antikodonnya ini pasti akan pasangan dengan si kodon ini ya. Dia akan menempati posisinya, kemudian nanti akan diputus di sini ya. Asam aminonya ini akan diputus, fenilalanina akan berikatan dengan glisin ya, membentuk untaian yang panjang ya antar asam amino ini. Nah, untaian panjang dari asam amino ini disebut sebagai polipeptida ya. Nah, polipeptida ini nanti dia akan ada proses lainnya lagi dan membentuk suatu protein yang sempurna ya. Nah, tRNA yang lepas atau tRNA yang keluar, dia kan udah melepaskan si protein tadi ya, si asam amino tadi ya. Nah, tRNA ini yang keluar, dia itu nanti akan dipakai lagi, digunakan lagi pada proses-proses lainnya. Ya, dia akan melekatkan lagi si asam amino yang sesuai dengan si antikodon yang dia bawa. Ya. Nah, yang terakhir itu ada proses terminasi atau pemberhentian atau proses eh, terminator ya, dia di posisi terminator nantinya. Nah, jadi terminasi dari proses translasi itu akan berhenti bila ada stop codon ya. Jadi di mRNA tadi itu kan dia akan dimulai kalau ada si start codon ya. Start codonnya ada si eh, asam aminonya metil tadi ya, metionin ya. Ya, jadi kalau nanti ditemui ada stop codon, ada UAG, UAA, atau UGA, nah proses translasi ini akan selesai, akan berhenti. Ya, nah saat dia ketemu stop codon, dia berhenti, kemudian akan terjadi yang namanya rilis ya atau pelepasan ya, pelepasan si polipeptida ya, dia polipeptidanya akan lepas ya. Kemudian ribosomnya juga akan lepas ya, mRNA-nya juga akan eh, lepas ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi proses dari rilis faktor ini dia ada yang namanya perubahan dari GTP ya menjadi GDP dan juga pelepasan fosfat ya. Nanti dia akan membentuk si polipeptida ya. Polipeptida ini adalah gabungan antara asam-asam amino. Nah, ini kesimpulan dari keseluruhan proses eh, sintesis protein pada sel eukariot ya, dimulai dari transkripsi ya, yang prosesnya terjadi di dalam inti sel di mana DNA double helix dia akan dilepas ya, akan dipisahkan menjadi untai tunggal oleh adanya enzim RNA polimerase 2 dan juga adanya si eh, trans faktor transkripsi ya kalau tidak salah tadi. Kemudian dia akan melepas untai ganda menjadi untai tunggal, lalu akan membentuk si RNA transkrip ya. RNA transkrip tadi dia eh, masih belum matang atau immature ya atau pre-mRNA. Terus nanti dengan adanya proses pemotongan dari bagian intron ya, bagian intron akan dipotong oleh spliceosom ya, kemudian akan menggabungkan antara bagian ekson-ekson lainnya membentuk suatu mRNA yang matang ya. mRNA ini dia ada penambahan tadi, ada bagian cap ya, 5 aksen cap dan ada bagian polipeptil ya. Kemudian dia akan keluar melalui pori-pori menuju sitoplasma. Kemudian nanti ada si ribosom ya akan mendekat ribosom subunit kecil, subunit besar. Nah, terus ada bagian-bagiannya ya, ada bagian A, bagian P, bagian E ya. Nanti datang juga si tRNA. tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan kodon yang ada di mRNA ya. Jadi si tRNA ini membawa si antikodon ya, antikodonnya nih.
antikodon sesuai dengan kodon-kodon yang ada di mRNA. Ya, dia nggak mungkin ketukar, nggak mungkin salah alamat ya, pasti sesuai dengan pasangannya. Masuk ke bagian A, kemudian bergeser ke bagian P, ya. Kemudian asam amino tadi dia akan terpotong di sini, dia akan berikatan dengan asam amino yang baru datang ya. Kemudian tRNA-nya akan dilepas ya, dan seterusnya prosesnya sampai bertemu si stop codon. Baru proses ini berhenti, polipeptidanya akan dilepaskan, akan eh, lanjut ke proses selanjutnya, pematangan menjadi suatu protein yang sempurna. Nah, kalau pada prokariot, ya, tadi kita bahas secara rinci di sel eukariot, ya, sedangkan pada prokariot, itu dia prosesnya ada di satu lokasi yang sama, ya, beda dengan si eukariot tadi, dia ada di inti sel, keluar baru ke sitoplasma, dan seterusnya. Kalau prokariot, baik transkripsi dan translasi, itu ada di lokasi yang sama, yaitu di sitoplasma. Kemudian bedanya lagi, dia tidak ada yang namanya pre-mRNA atau mRNA yang immature. Jadi dari DNA dia langsung membentuk si mRNA, ya. Nah, jadi contohnya di sini kalau prokariot itu kita gunakan adalah sel bakteri. Jadi struktur dari sel bakteri itu tidak memiliki inti sel yang sejati, ya. Kromosomnya berada di dalam sitoplasma yang tampak lebih kental dibandingkan dengan komponen di sekitarnya, ya. Kromosomnya pun berbeda dengan sel eukariot, yaitu bentuknya sirkuler dan juga supercoil. Lalu, pada bakteri, selain DNA kromosom, dijumpai juga DNA plasmid, yaitu DNA ekstra kromosom, bentuknya sirkuler, double strand, dan mengkode protein fungsional. Selain itu, sel bakteri tidak memiliki organela-organela seperti pada sel eukariot. Nah, susunannya juga lebih sederhana, tetapi memiliki ribosom yang berfungsi untuk proses translasi. Lalu, dogma sintesis protein pada sel bakteri sama pula dengan pada sel eukariot. Ya. DNA mengalami denaturasi, menghasilkan dua macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi. Ya. Proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya. Lalu proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma, kemudian transkripsi belum selesai, kemudian sebagian mRNA yang sudah jadi itu bisa bergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi baik transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma dan bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pada sel prokariot juga dijumpai adanya 3 kelompok gen, ya, sama dengan si eukariot. Jadi ada gen yang mengkode protein, ada gen yang mengkode rRNA, ada gen yang mengkode tRNA. Nah, prosesnya sama ya, baik pada prokariot dan juga eukariot. Ada transkripsi, ada translasi. Ya, transkripsi pun ada tahapannya yang sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, yang membedakan tadi ya, kalau pada transkripsi eukariot itu ada yang namanya eh, selain si RNA polimerase, tadi ada yang namanya transkripsi faktor ya, kalau tidak salah. Nah, jadi kalau si prokariot, jadi ada juga daerah promoter, ada daerah terminator ya. Kemudian tahap awal itu terjadi proses inisiasi di mana RNA polimerase ini akan melekat pada daerah promotor ya. Lalu dia akan melepaskan eh, untai ganda menjadi untai tunggal membentuk suatu RNA transkrip ya. Nah, RNA transkrip atau mRNA ya. Kemudian akan terjadi perpanjangan ke arah 5 aksen ke 3 ya. Nah, ini proses elongasi. Kemudian nanti akan berhenti atau terminasi di daerah terminator. Ya. Lalu dia akan masuk ke proses translasi. Jadi translasinya terjadi pada ribosom dengan rangkaian RNA yang terdapat pada sitoplasma. Proses translasi juga terjadi
terjadi dengan 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Lalu pada proses transaksi, selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom, juga dibutuhkan tRNA yang terletak pada sitoplasma dan berfungsi untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma ditransfer ke mRNA. Ya, jadi tahapannya mirip dengan si sel eukariot. Nah, kita lihat dulu terkait bedanya DNA RNA ya dari basa nitrogennya. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita bisa yang namanya menerjemahkan si RNA ya, menerjemahkan RNA menjadi si protein. Jadi DNA itu kan double helix ya kalau dari strukturnya. DNA ini dia ada basa nitrogennya, ada adenin, ada guanin, sitosin, dan ada timin. Sedangkan RNA itu tidak ada yang namanya timin, adanya urasil ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada DNA template-nya, ada TGT, TAC, ada CCC, ATG, TGT, ATC, AAA. Ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan kode genetika ini bagaimana? Ya. Ingat, kalau DNA ya, kalau masih pasangannya DNA, tadi ada adenin, guanin, ada timin, ada sitosin. Tidak ada yang namanya urasil. Ya. Jadi DNA template-nya itu kita bisa terjemahkan ke atas ini ya pasangannya ya. Jadi kalau timin apa pasangannya? Ayo teman-teman bisa jawab nggak? Ya. Jadi kalau timin pasangannya berarti ada adenin ya. Kemudian guanin ada sitosin ya. Timin, adenin dan seterusnya ya. Nah, terus kalau kita akan menerjemahkannya menjadi dari DNA template ini kan nanti dia akan di pasangannya ya. Tadi ada proses transkripsi tadi dari DNA template, nanti dia akan membentuk suatu cetakan atau salinan lainnya yaitu mRNA ya dengan kodon-kodon tertentu. Nah, berarti yang diterjemahkan dari DNA template ke mRNA ya. Nah, ingat tadi DNA itu kan ada adenin, guanin, timin, sitosin ya. Kalau dia udah diterjemahkan ke mRNA, tidak ada yang namanya timin ya. Adanya si urasil ya. Jadi, kalau seperti ini bagaimana terjemahan dari DNA template ke mRNA? Nah, kita lihat ya. Kalau DNA tadi kan dia ada yang namanya adenin ya. Tidak ada yang nama tidak ada adanya ada timin, tidak ada yang namanya urasil ya. Jadi kalau tadi timin terus dia diterjemah ke mRNA, kan timin pasangannya adenin ya. Karena dia ke mRNA masih ada si adenin. Ada kemudian guanin, ada sitosin pasangannya. Timin adenin ya, timin adenin. Nah, kalau adenin kan pasangannya si timin ya. Adenin pasangan timin karena dia kita terjemahkan ke mRNA tidak ada lagi yang namanya timin ya. Jadi adenin pasangannya si urasil ya. Nah, nih di sini juga ada nih adenin ya, ATG. Adenin karena di mRNA tidak ada yang namanya timin, pasangan dari adenin jadi diganti si urasil ya. Kemudian antikodonnya atau tRNA-nya juga sama. Tidak ada yang namanya si timin, adanya si urasil ya pasangan si adenin. Nah, jadi adenin pasangannya urasil, sitosin guanin, adenin urasil dan seterusnya ya. Nah, lalu untuk menerjemahkan asam amino, kode yang mana yang kita pakai? Apakah DNA template? Apakah mRNA? Apakah tRNA? Nah, jadi untuk asam amino yang kita terjemahkan adalah si mRNA atau kodonnya. Ya, di sini ada ACA. Kalau kita lihat tabel triplet kodon tadi yang di slide sebelum-sebelumnya, itu ACA itu adalah asam aminonya treonin. Ya, kemudian ada AUG, asam aminonya adalah metionin. Ya,
GGG itu adalah glisin, UAC adalah thionin, ACA adalah treonin, UAG adalah stop codon, UUU adalah fenilalanine. Nah, di sini saya tandai ya. Jadi asam amino ini kan sudah kita terjemahkan ya. Nah, yang bisa dibaca itu adalah asam amino yang bisa dibaca ya. Itu dimulai dari start codon sampai stop codon ya. Yang start codon tadi saya bilang bahwa diawali dengan asam amino metionin dengan kodon AUG ya. Jadi treonin ini dia untranslate atau tidak diterjemahkan atau tidak dibaca. Ya, jadi dari metionin, glisin, thionin, dan treonin ini dibaca. Ya, kemudian nanti ketemu stop codon UAG, ya berhenti sampai sini penterjemahannya. Ya, jadi penilalaninnya tidak diterjemahkan atau tidak dibaca. Ya, selesai materi perkuliahan terkait sintesis protein. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaian masih kurang paham ya, teman-teman semua masih kurang jelas. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau kita masih berjumpa lagi. Ya, mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin kurang. Saya mohon undur diri. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.